itu pendekatan. Sementara inisiatif warga kan katanya. Jadi perlu diseimbangkan. Pampangnya seimbang lah. Yang hal lagi ini kesempatan masyarakatnya Pak masih ini lemah. Kayak kena tayangkan gajinya udah. Teater kami ya. Katanya tema ketiga kan kesempatan masyarakat masih lemah kan. Kenapa kegiatan apa yang besar itu masyarakat begitu dibutuhkan memang Pak kesempatannya. Kenapa? Ada pendapat jadi beli ke Pak. Sementara masyarakat sumber daya banyak Pak. MTQ banyak kesana. Kenapa tidak sedikit pembinaan gitu kan? Buat kami jadi kan daripada beli soal aktif itu kan ya. Nah, itu harapan kami untuk pas pada titiknya pas lah gitulah enak gitulah itu harapan kami. Tapi kembalilah ke indikator itu awalnya wakilnya siapa yang berani dan tapi yang dipikirkan benak pemimpin sekarang itu yang dipikirkan apa gitu ya duit. Baiklah, terima kasih ya. Mungkin dari penanya yang pertama Pak Ilmu tentang silsilah bagaimana turunnya Banjar menjadi kota dari awal kotip. Yang mungkin selanjutnya dengan menunjukkan bahwa Kang Surya ini adalah seorang pejuang kota yang termuda. Jadi mudah-mudahan dulu muda sekarang bukan muda lagi. Mungkin beliau bisa mengatakan banyak yang lebih baik. Mungkin untuk kedua Pak Aceng tentang masalah gaji guru ngaji. Ya. Apakah baru nanti kalau Bapak jadi wali kota bisa ada peningkatan atau tidak? Mungkin dua dulu silakan Pak. Tentunya untuk memberikan penjabaran. Nanti ketiga mah yang kaitannya yang hampir mepet dan sama gitu. Waktu dapat kami persilakan. Iya, atur bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngalor. Rukina Mas Yono mah pangetan bonggolongan sareng ya ngemutan satu nuhun. Sanes patarosan pangetan ieu sakit ageuna. Ngemutan dan abilah moal. Terus moal. Kacek mohon pangetan Ustaz. Sama agak kita kombinasi ya seorang kamsa ya. Ilham ya. Mohon ilham ya. Iya. Dan ini agak kita ramu lah. Libaras menggagas memetakan ya problem Banjar dan bicarakan itu ya kita punya flyer lah mohon panggilkan mengidentifikasi dan kemudian memetakan paling tidak ada 5 ya, problem dan 5 itu adalah hasil dari kontemplasi dari beberapa hal yang memang tadi disebutkan saya insya Allah tercover. Ustaz ya di poin kelima Ribados memang menguatkan tentang budaya unggul masyarakat orang Banjar yang sepertinya ya memang pelan-pelan luntur ya. Nah ini kaitan sareng kerangka pokok itu. Jadi 5 gagasan pokok itu Ribados kemas dengan bahasa sederhana, ligar vokal, 5 gagasan ikhtiar pokok untuk kemajuan kota Banjar. Jadi agak loncat yang kelima. Kayak pangitan ngawal nusanesna kasambung. Yang kelima itu ya tentang bagaimana identitas karakter orang Banjar Nusa Sate seperti kumaha sih begitu ya. Punten ya kami urang ngajujut karena sejarah ya. Sate acan urang misah di Ciamis ya. Majengna Ciamis ya, hidupnya Ciamis ya. Berkembangnya Ciamis utamina di tataran politik serta pemerintahan. Itu adalah ya mohon karena mohon sosok-sosok pinunjulnya orang Banjar yang kiprah dan eksis di sana. Jangan Banjar ini kawas candra di muka dalam peta politik ya dan juga
dinamikanya. Jadi dinamika kota Banjar tuh luar biasa. Ada kabur masya kota teh sana Ciamis ya, Banjar gitu ya, mohon setacan kotip malah begitu ya, mohon. Nah, karakter unggul kota Banjar teh ya Pak Ustadz Nabi nyambungkan adalah memang budaya kritisnya. Punten Ciamis eksis hadir petokohan Banjar di kawitan panginten Patungkur ya, almarhum kula wargi Pahamara begitu ya, Pandang Hamara, Pak Dadang punten Pak Kaliubi ya, Pak Ibing Kaliubi, Pak Hasan Mumu begitu ya, Kang Eka Santosa, Pak Gindan kata Sasmita, semua ya tokoh penawan kota Banjar yang lahir dan ditempa dari dinamika proses ya, bagaimana Banjar melahirkan sosok-sosok pemimpin unggul. Nah, eta teh Kang Ustaz ya, Aceh, salah satunya adalah tidak melupakan bagaimana karakter budaya kritis dinamis tapi agamis. Pak Hasan Mumu, ketua dewan, tokoh partai Islam. Ketua P3 dulu, sedacang ayah punten kabupaten PKS Malaysia, punten sanes partai-partai lain yang baru ya. Masih 3 kursi partai dulu gitu. Nah, lurus kesepuhannya, mohon. Jadi, punten ya, ini yang memang di catatan 5, poin kelima, gagasan Pribados menguatkan bagaimana bahwa generasi kita harus ditempa, dikuatkan mental dan karakternya, tapi yang jangan dilupakan adalah aspek sisi religi, dari sisi bagaimana mereka tidak lupa dan tidak sampai, jangan sampai ya, hilang unsur agamisnya. Punten Kang Ustadz ya, kenapa kita mensepakati ya logo lambang daerah ada gambar bintangnya gitu. Lambang bintang dianalogikan ya, diilustrasikan sebagai karakter agamis ya, dalam logo kota Banjar ya, somahna Banjar di Buana. Meskipun di sana ini jadi semah, sana somah gitu ya. Kan gitu ya. Itu Kang Ustaz. Nah, dalam paradigma itu, mohon punten ya, untuk menguatkan karakter generasi orang Banjar yang dinamis, kritis, tapi agamis itu, tentu bicara tentang pilar atau tentang siapa aktor di belakangnya dan bagaimana menguatkan itu semua. Salah satunya adalah Abi nyarios di gedung dewan waktu saresehan pertama kapungkur ya. Karena juga ini evaluasi yang sudah ada. Banjar ini kecil hanya 25 ya. Itu desa dan kelurahan. Punten ya. Ya, jumlah dusun aja cuma 104 lah ya, mohon gitu ya. Kalau kemudian kita mohon memberikan ya apresiasi melakukan ya penghormatan begitu ya kepada tokoh-tokoh agamawan ya, ulama, alim begitu. Kemudian difasilitasi. Saya semungsa ukur punten ya, diperhatikan mohon dapurnya ya. Balik kumaha ngawuruk cenah kami masih ngemutan, aduh ngemutan kan gitu ya gitu. Tapi justru jauh dari itu ya. Menganggarkan hanya untuk fasilitas kesana kemari ya, kendaraan pun tidak akan rugi kota Banjar. Tapi nyarios meskipun ada rencangan sepuh habis sangat takjim ke anjeunna ke Kang Yana begitu ya. Ketua MUI atau ya Sorabi heureuyana gitu ya. Apa susahnya sih masihan motor saya bilang ke MUI dusun, jangan desa lagi ya. Gitu, MUI dusun gitu ya. Ya kemudian biasa dianggap bergiliran gitu kangge ngawuruk atau napi masihan pengawasan ya di kampung-kampung begitu. Selain meningkatkan kesejahteraan. Itu konkret ya. Kenapa? Karena punten kita boleh anak muda, punten ya, bicara tentang teknologi. Kita boleh anak muda, mohon panginten melek sosial media, digitalisasi ya, ini eranya kan begitu. Tapi jangan lupa bahwa hidup tidak sekedar di dunia kan begitu. Keseimbangan kita perlu jaga. Dan itu yang ada dan tertanam di senior dan tokoh-tokoh Banjar dahulu. Begitu. Pandang Hamara begitu, sadaya ya, almarhum begitu. Pak Hasan Mumu begitu ya, sadaya ya begitu. Ini ya sebetulnya sehingga itu di gagasan kelima Pribados ingin menguatkan karakter itu Kang Hasan ya. Begitu. Ini tentang apa namanya katakanlah ya. Kenapa? Karena punten ya. Karakter itu akan
berkesinambungan dengan identitas kota. Banjar ini ada 3 predikat yang kita tidak bisa hilangkan, yang sekarang menjadi bias duka kamana ya barang ieu teh itu. Apa? Kota jasa, ya kan? Kota transit, kota dagang gitu. Ya. Dagang di pasar pun tan lolosnya tos tutup tuh. Cobi mohon dongkap lebat begitunya. Kemudian transit apalagi mohon ayeuna ge kendaraan ka Pangandaran. Malihan punten ya, ada kereta ya tapi memilih berhenti di Sidoarjo. Tidak di Kota Banjar ya. Stasiunnya seperti ini. Bagus stasiun tapi jarak ke Pangandaran 1,5 jam dari Sidoarjo hanya 40 menit, 30 menit gitu. Itu ya. Transit hilang, apalagi ningali terminal sekarang ya. Eta terminal, mall atau naon begitu ya. Begitu. Tidak ada ya pemberangkatan kendaraan. Nah, pada saat kami dulu berdirikan Banjar ya, posisi ini pun ya sudah menjadi beban dan catatan kita. Luntur pelan-pelan ketika kita dirikan Kota Banjar itu pasca Kotip ya. Kenapa? Karena kebijakan regulasi yang bersifat struktural ya, tentang izin trayek ya, Budiman masuk ke Pangandaran. Kapugur mah ya kota transit itu, ini Kang Apip punten ya, Cicabuitan salah satu perintis pariwisata Pangandaran ya, sebagai guide dan chef ya, rumah sakit. Salah satu yang mengembangkan Pangandaran ya. Masih kejamanan ya, bagaimana dulu stasiun rame, bagaimana juga terminal di Mekarsari, terus kan Kapugur Pemidamut gitu. Luntur itu semuanya. Identitas dan memang profil Kota Banjar sebagai 3 predikat itu. Jasa ya, dagang ya, transit. Betul. Ini pekerjaan rumah yang tidak mudah ya. Numawi laras Kota Banjar itu alit, leutik tapi sanes san pernik tapi leutik tapi rumit sama gitu mungkin dia aja yang begitu. Tidak baik-baik saja. Numawi ini kaitan dengan bagaimana kalau menata dan mengelola anggaran APBD pun ya, tidak punya solusi yang tepat. Muaya adalah mencari jalan pintas yang sederhana. Korbannya adalah siapa? Kurang Banjar juga. Siapa? ASN salah satunya. P3K honorer sama sekali. Punten ya, karena ini cuma harus tentang agak teknis APBD ya, begitu. Terus di Pangandaran, tapi masihlah saat mah bergaul berkesimpung dengan pemerintahan Ciamis ya, Tasik, Sanes, Kantong begitu. Solusi memotong APBD, ya, menyeimbangkan neraca ya, karena defisit 25 miliar kemarin. Kan sederhana ya Pak Inten ya, kalau dia proses penganggaran mah ya. Kegiatan disusun ya, dirancang, ningali ya kemampuan anggaran. Kemampuan anggaran memang ningali pendapatan sareng sumber-sumber lain ya. Ada perimbangan ya, keuangan, DAU, DAK, sanes kanten kan gitu, kos-kosan terus jelas ya. Kegiatan dirancang, ditinggali artosna ayat. Sudah tahu uangnya nggak ada karena silpa 0 rupiah ya, sisa lebih pengeluaran anggaran ya tahun lalu 0 rupiah. Kenapa kok dibikin terus kegiatan-kegiatan kan gitu ya? Yang ada harusnya memang diefisiensi. Misal ya, aduh punten Kang Yono ini kantos di dinas-dinas ya. Ari selama rapat sareng kaditu kadieu aya keneh mah itu bukan efisiensi harus ya. Dari yang mah perjalanan dinas jalan-jalan, dari yang mah rapat ya di Pangandaran kadang ningali ya orang Banjar rapat di Pangandaran gitu kan. Itu kan punten ya. Anggaran kan harus kan gitu ya. Itu yang harus diefisiensi gitu, bukan memotong tenggorokan dapur harus tengebul ya ASN kita. Kermah catatan tentang kinerja kita bisa persoalkan ya, potong di gajinya beki kinerja panginten. Masalah yang ada kan gitu. Jadi solusinya adalah seburuk-buruknya ya, punten ya, anggaran yang terjadi di Pangandaran ya. Pribadi saling ngagibah terus namanya. Tapi ini apa namanya? Fakta ya. Sejelek-jeleknya Banjar alhamdulillah tidak punya hutang daerah. Pangandaran sudah sampai 400 kalau diakumulasikan 800 miliar hutang gitu. Pamidin aya mah laput gitu sebetulnya ya. Portofolio penyehatan versi BPK itu harus 2 periode kepemimpinan ya, bupati baru bisa sehat. Itu pun dengan catatan tidak boleh ada proyek bersumber APBD ya, begitu. Baru sehat ya. Artinya apa? Tidak akan membangun ya, kecuali membangun dari DAK. Untungnya Pangandaran masih DOB, ada anggaran DOB untuk membangun infrastruktur. Dan lebih untungnya lagi ya, ini kembali kami pemimpin hanya duduk di atas meja disposisi ya, jangan harapkan ya ada perubahan perkembangan.
Pak JJ Pak Bupati sangat pintar melobi anggaran gitu ya, pokok itu ya. Nah ini Banjar ya punten lah gitu, kapayuna sudah lobby lah. Nah artosnya punten ya, meskipun kondisi gitu ya, Pangandaran tidak pernah memotong TPP. Tidak memotong TPP. Ngan ada konsekuensinya memang karena tidak ada anggaran kayak artosnya dihutang begitu. Genap bulan baru dibayar gitu ya. Sami-sami keneh terus nama ya, hanya ya itu dipotong, dianjukkan begitu ya. Itu ya solusi yang terjadi di tetangga kita. Ciamis mau motong, masalahnya. Ciamis dipotong, udah banjarkan urutan Ciamisnya gitu. Gitu ya. Jadi solusi yang tidak solutif begitu ya. Kita kaitan sareng petarosan mensiasati bagaimana defisit yang terjadi. Efisiensikan saja. Kenapa? Karena punten ya. Kan kalau bicara tata kelola pemerintahan, ada yang bersifat belanja rutin ya, belanja publik ya, kegiatan gitu. Kegiatan teh saropos kieu tah, rapat ngumpul ya. Misalkan nu kedahna semek gentos we ku sampel misalnya. Nah, mungkin saja. Kenapa tidak kan? Itu baru efisiensi ya. Kenapa? Karena sesa selisih meskipun tidak besar, kan lumayan tiasa ngangge jalan ngabangun kip misalkan, ngabantos masihan kain misalkan. Kan gitu ya, kan itu tidak terjadi defisit, bisa membangun tapi marketkan gitu kan gitu. Nah itulah kenapa Pribados sebenarnya tentang kerangka berpikir Pribadosnya Kang Ilham di nomor 1 ya, gagasan Pribados tentang pokok pikiran adalah bagaimana memeran fungsikan kembali, merevitalisasi dan menguatkan birokrasi. Kenapa? Karena birokrasi kita bukan birokrasi yang baru lahir, sudah 21 tahun.